siap belum puji Tuhan hari ini? Sebelum kita mulai, mari kita satukan dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini ya Tuhan. Kami akan memulai ibadah kita hari ini. Kiranya Engkau menyertai kami ya Tuhan dalam ibadah maupun pujian dan mendengarkan firman. Nah, apa yang dijelaskan kami akan menangkapnya ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Okay, warrior, let's go. Jesus, amin. Iblis, no, 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 let's go. Adik-adik masih semangat kan hari ini? Yuk, karena kita sayang Tuhan, mari kita nyanyikan I Love You Jesus.
adik-adik, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang kakak lagi sama anak-anak kakak. Nah mereka lagi mau makan. Sekarang kalian berdoa dulu ya sebelum makan. Oke? Oke. Oke. Sekarang kalian makan, habisin. Setelah itu jangan lupa untuk cuci piring sendiri-sendiri, oke? Siap. Oke, good. Kita lihat ya adik-adik ya, mereka taat enggak? Kursinya Ruel. Sekarang Denzel beresin ya, sapuin ya. Tadi Denzel habis gunting-gunting. Sekarang Denzel mau sapuin. Nah teman-teman, Denzel lagi berusaha sapuin apa yang tadi udah diberantakin. Denzel tadi belajar menggunting. Tapi Denzel mau bertanggung jawab, mau taatin perintah mama. Denzel inisiatif sendiri, ambil sapu dan pengkinya ke bawah dan mau sapuin. Oke, good Denzel. Lanjutin ya sampai bersih. Lihat sini Denzelnya. Yunus di perut ikan besar. Kisah ini terdapat dalam Alkitab, yaitu dalam Yunus pasal 1 dan 2. Pada suatu hari, Tuhan menyuruh Yunus pergi ke Niniwe untuk memperingatkan orang-orang Niniwe. Tapi bukannya menuruti Tuhan, Yunus malah pergi ke Tarsis. Kemudian, turunlah angin ribut dan badai, menghantam kapal itu sehingga hampir hancur. Orang-orang di kapal itu menjadi sangat takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tapi Yunus malah turun ke ruang bawah kapal dan tertidur di sana dengan nyenyak. Yunus, Yunus, bangun! Kamu harus berdoa kepada Allahmu agar Dia menyelamatkan kita. Yunus kemudian menyadari bahwa hal itu terjadi karena ia telah melarikan diri dari perintah Tuhan. Lalu Yunus berkata, "Angkatlah dan buanglah aku ke laut, sebab aku tahu karena akulah sehingga badai besar ini menyerang kalian." Lalu orang-orang itu sekuat tenaga mendayung perahu untuk kembali ke darat, tapi laut semakin bergelora. Lalu mereka berseru, memohon pertolongan Tuhan. Kemudian mereka mengangkat dan membuang Yunus ke laut. Dan semua orang menjadi takjub karena laut berhenti mengamuk. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar menelan Yunus. Dan Yunus berada di perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Lalu berdoalah Yunus kepada Tuhan. Ia tetap mengucap syukur dan memuji Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Halo adik-adik kelas kecil dan kelas balita, ketemu lagi sama Kak Meiling. Nah adik-adik, bulan ini kita sudah belajar tentang apa?
tentang tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung segala sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, adik-adik kewajibannya apa? Tanggung jawab terutamanya apa? Betul, tanggung jawab kalian yang terutama adalah sekolah, belajar yang baik ya adik-adik. Nah, itu menjadi tanggung jawabnya kalian. Nah, kalau di rumah kalian bisa mulai dengan hal yang sederhana adik-adik, seperti membantu orang tua untuk membersihkan kamar kalian sendiri, membersihkan tempat tidur setelah tidur, lalu membersihkan meja belajar sendiri, ataupun setelah makan kalian bisa bantuin mama cuci piring kalau kalian sudah kelas kecil. Ya, ini kakak mau bacain satu ayat. Ada di Pengkhotbah 9 ayat 10a. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Sekuat apa adik-adik? Sekuat tenaga adik-adik. Nah, apa itu adik-adik? Artinya kita harus jadi orang yang rajin. Kalau ada sesuatu yang perlu dibantuin, kalau ada sesuatu yang perlu dikerjakan, ayo adik-adik kerjain. Bantuin orang tuanya di rumah, bantuin mamahnya di rumah. Ya gitu ya adik-adik ya. Kita harus belajar rajin dan juga taat. Apalagi kalau mamahnya butuh bantuan dan minta tolong sama kita harus taat. Nah, tadi adik-adik sudah dengerin cerita tentang Nabi Yunus kan? Nah, menurut adik-adik dia taat nggak? Nah, dia tidak taat kan? Dia tidak taat, padahal Tuhan butuh bantuan dia untuk pergi ke Niniwe supaya orang-orang di Niniwe juga mengenal Tuhan. Nah, tapi saat itu Yunus malas. Yunus nggak mau kerjain, nggak mau, Tuhan nggak mau ke Niniwe. Nah, akhirnya dia malah pergi ke tempat yang lain. Dan akhirnya Tuhan mendidik dia, mendisiplin dia. Dia dimakan ikan selama 3 hari 3 malam. Tapi itu karena Tuhan sayang. Nah, akhirnya Nabi Yunus pun di sana berdoa dan minta maaf sama Tuhan. Ya kan? Dan akhirnya Nabi Yunus mentaati Tuhan dan pergi ke Niniwe melakukan pekerjaan yang Tuhan suruh. Nah, itulah adik-adik, bagaimana kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Orang tua saja kita harus turuti, apalagi kalau orang tua kita membutuhkan pertolongan kita. Orang-orang di sekeliling kita pun kalau ada yang membutuhkan kita, teman kita misalnya membutuhkan bantuan, kita harus melakukan sekuat tenaga. Nah, begitu juga kalau perintah Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh kita melakukan, ayo pelayanan, kamu suaranya bagus, ayo nyanyi, melayani Tuhan, memuji Tuhan, pimpin pujian di gereja. Nah, kenapa enggak adik-adik? Kenapa harus malu? Kenapa harus takut? Itu adalah juga melayani Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan mau. Itu hanya satu contoh ya adik-adik, masih banyak lain yang bisa kita kerjakan. Aku nggak bisa nyanyi kak, aku nggak pintar nyanyi. Pasti ada satu kelebihan kalian yang Tuhan mau suruh kalian lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Kenapa kak aku harus melakukan yang Tuhan suruh? Kenapa aku harus melakukan apa yang papa mama mau? Aku kan nggak mau. Nah adik-adik, kalau kita melakukan apa yang Tuhan suruh, lalu apa yang orang tua kita suruh, kita akan jadi apa? Kita akan jadi anak kesayangannya, betul? Kalau anak kesayangan itu kira-kira seperti apa? Kalau anak kesayangan, kalau kalian membutuhkan sesuatu, kalau kalian perlu sesuatu, pasti orang tua kalian akan segera memberikan apa yang kalian butuhkan. Begitu juga dengan Tuhan adik-adik. Kalau kita sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, ketika kita sedang perlu bantuan orang lain, Tuhan akan segera melakukannya lewat bantuan orang-orang di sekitar kita, lewat apapun yang Tuhan bisa pakai buat membantu kita. Itu adalah upah ketika kita rajin dan taat sama Tuhan. Mau melakukan apa yang kita bisa kerjakan sekuat tenaga, pasti ada upah yang dahsyat, yang besar dari Tuhan. Nah, semangat ya adik-adik ya. Sekarang kita mau berdoa, kita bersatu hati,
Kita minta bahwa kita menjadi anak yang mau dengar-dengaran, jadi anak yang rajin, dan mau melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan terus bekerja atas hidup adik-adik, supaya adik-adik boleh diberikan kekuatan, diberikan hikmat, kepintaran, supaya adik-adik boleh Tuhan rajin, boleh menjadi anak yang mau taat, mau dengar-dengaran, mau melakukan firman-Mu Tuhan, mau mengerjakan apa yang mereka bisa kerjakan Tuhan dengan sukacita, dengan sepenuh hati, dan melakukannya sekuat tenaga, karena semuanya adalah kebaikan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Tutup bungkus anak-anak dan keluarga dimanapun mereka berada. Kami percaya di dalam nama Yesus ada berkat Tuhan menyertai. Haleluya, amin. Kega Warrior, let's go Jesus, amin. Yes, yes, yes. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini.